Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Tri Setiawan Pamungkas selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja Organisasi Publik kelas B2. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Wahyuning Tias dengan NIM 210910201149. Di sini saya akan menjabarkan tugas saya, yaitu yang berjudul Analisis Laporan Kinerja, Capaian, dan Evaluasi dari Restra Dinas Pariwisata Denpasar tahun 2021 sampai 2026. Baik, yang pertama ada pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja sendiri di Restra Denpasar Dinas Pariwisata menunjukkan berbagai pencapaian signifikan. Indikator kunjungan wisatawan meningkat setiap tahun hingga 2019. Sebelum pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang drastis pada tahun 2020 hingga 2021. Rata-rata lama tinggal wisatawan asing dan domestik juga mengalami peningkatan selama periode ini. Penerimaan pajak dari hotel, restoran, dan hiburan menunjukkan tren positif meskipun terhambat oleh pandemi. Faktor pendukung kinerja termasuk kondisi kota yang kondusif, citra positif Bali dan Denpasar sebagai destinasi wisata dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Namun, pandemi menjadi tantangan utama yang mempengaruhi pencapaian target. Program peningkatan daya tarik destinasi, pemasaran pariwisata, dan pengembangan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif berkontribusi dalam mencapai tujuan RPJMD. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan pandemi, Restra Dinas Pariwisata Denpasar ini berhasil mencatat beberapa pencapaian yang positif. Lalu yang kedua ada capaian kinerja. Capaian kinerja sendiri itu memiliki 3 isi, yaitu yang pertama ada indikator kinerja utama, yang kedua capaian program, dan yang ketiga dampak pandemi COVID-19. Baik, untuk indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang pertama meningkatnya kunjungan wisatawan, di mana target kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari kurang lebih 500.000 orang pada tahun 2017 hingga 600.000 orang pada tahun 2021. Pencapaian 2019 menunjukkan angka 700.000 kunjungan wisatawan yang melebihi target yang ditetapkan. Namun, menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021 akibat adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan. Data mengenai lama tinggal wisatawan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2019 sebelum pandemi menyebabkan penurunan kinerja pada tahun 2020 sampai 2021. Dan yang ketiga, ada meningkatnya penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Indikator ini juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun terpengaruh oleh pandemi pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada capaian program. Capaian program sendiri ada 2. Yang pertama yaitu program pengembangan pemasaran pariwisata, di mana ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan hingga tahun 2019. Dengan rasio capaian yang sangat tinggi, kurang lebih 100% setiap tahunnya sebelum pandemi. Yang kedua, ada pengembangan jaringan kerjasama pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Target-target yang terkait dengan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata ini juga tercapai pada tahun 2019 dengan capaian 100% setiap tahunnya. Dan yang terakhir ada dampak dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak signifikan terhadap pencapaian kinerja, terutama pada tahun 2020 dan 2021. Banyak target yang tidak bisa tercapai akibat penurunan drastis dalam kunjungan wisatawan dan penerimaan pajak pariwisata.
Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Denpasar menunjukkan hasil yang baik sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan banyaknya target yang terlampaui. Namun, pandemi memberikan tantangan yang besar dan mempengaruhi pencapaian kinerja di tahun-tahun terakhir dari periode Restra ini. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi sendiri ada 3, yaitu yang pertama, meningkatkan mekanisme program dan kegiatan agar lebih memperhatikan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, terutama memperhatikan time schedule penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan dan promosi pariwisata yang memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi dan lebih terampil. Yang ketiga, meningkatkannya proses pelaksanaan program yang belum berjalan sebagaimana mestinya karena faktor eksternal dan internal. Baik, cukup sekian penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.